Wah, bisa. Ya. Rumah itu adalah tempat ternyaman bagi setiap kehidupan kita. Setiap kita pergi, kita pulang ke rumah. Jadi rumah itu tujuan, ya. 1, 2, 3. Waktu itu anak itu kan main sama teman-temannya. Nah, anak saya Ilona ini kan punya rambut keriting sendiri. Pulang nangis, ngopo diejek temane, diejek rambutnya keriting, Ilona keriting, Ilona keriting. Saya sebagai ayah tidak bisa berbuat banyak. Kayak ingin menemani, maka saya pengen rambut saya juga. Biar dia tahu, oh bapakku yang keriting. Itu yang membuat saya kuat. Dia juga kuat. Sekarang kemana-mana dia bangga dengan rambut keritingnya. Saya senang sekali. Saya juga nanti tidak tahu sampai kapan saya punya rambut kayak panjang gini. Ya, alhamdulillah kira-kira. Jadi rambut saya juga keriting kayak Ilona. Orang-orang takut sih sebenarnya lihat saya ini. Tapi ya gimana lagi. Gitu. Kilo terus brand ketannya 1,5 Iya, 5 Pak. kilo sampai Iya. kilo. Iya. Mungkin tahu ya. Iya, sekene ta Pak. Patiku. Oh ya, patine sekilo weh. Mutiarane ijik. Mas serunene 4. Kami jualan dari jam 10 sampai maksimal itu jam 4 sore. Tapi biasanya enggak sampai jam 4 sudah pulang. Tergantung juga, karena kalau orang jualan itu kan enggak mesti. Awalnya dari coba-coba, terus ternyata tuh peminatnya juga banyak. Memang kami dari awal sudah sepakat, kita ambil keputusan kerja sendiri alias usaha. Terus mau usaha apa nanti jalan. Sesudah kami usaha, waktu itu jual ini jual itu, ibunya atau mertua saya itu juga usaha nasi sayur semacam itu. Nah, yang membuat saya down juga itu dia lebih mementingkan ibunya, begitu kesannya, lebih condong ke ibunya, bantu-bantu apa dan sebagainya. Usaha kami itu jadi terlantar. Waktu dulu tinggal di tempat saya, bapaknya ya hanya cenderung ya wis dibiarin aja, saya terus yang ambil perannya. Gimana ya, dulu itu kalau sama ibu di keluarga namanya tinggal bareng-bareng ya, jadi memang permasalahannya, gesekan itu memang pasti apa ya, kecil ya, itu mesti jadi besar. Itu keluarga kecil saya malah jadi berantakan gitu. Jadi dia
melakukan apa yang jadi perannya sebagai ayah. Sesudah anak saya yang nomor 1 itu lahir, ibu mertua pengennya ikut aku wae. Ya sudah, sejak saat itu kami tinggal sama ibu itu cukup lama juga, dan itu tadi saya merasa tidak punya kekuatan untuk mengasuh anak karena saya tidak ingin ada benturan antara saya dan ibu mertua. Jadi saya terasa tidak punya wibawa sebagai ayah dan sangat terpukul, down itu saya begitu. Akhirnya saya terasa menyerah. Saya biarkan anak itu, terserah. Kalaupun kamu mau makan tanah pun ya monggo, karena peran saya sudah diambil sebagai ayah. Ngopo kudu ngene iki? Aku ya wong lanang. Aku wong lanang. Wong lanang ora iso ngopo-ngopo. Kudune aku. Aku bapak. Bapake genduk. Banyak pergumulan yang saya alami bersama suami. Yang satu ibu, yang satu suami. Dan saya sampai bingung, Tuhan saya harus bagaimana? Saya berat terus terang. Kalau saya harus ngaboti salah satu enggak bisa, saya bilang gitu. Pada suatu ketika kalau caranya seperti ini terus, bakalnya keluarga saya yang akan hancur gitu. Itu membuat saya jatuh sakit dan sebagainya. Itu efek samping dari itu biasa. Saya kena TBC, saya kena asbes paru, ada bisul di paru saya itu. Karena asam lambung dan sebagainya. Karena saya bertempur terus dengan situasi kondisi atmosfer keluarga ini. Satu sisi anak, satu sisi saya butuh peran saya sebagai ayah ini kok diambil iki piye maksudnya? Cepat sembuh ya, Pak. Semangat, kamu punya anak-anak hebat toh. Kudu kuat, yakin nek kowe bakal disembuhkan karo Tuhan. Sakitnya dia itu luar biasa, dia ndak bisa tidur, jadi kalau tidur itu hanya duduk gitu. Dan waktu itu memang saya merasa bahwa Tuhan, aku kita di istri yang benar-benar salah gitu. Saya nggak pernah memahami apa yang menjadi perasaannya suami saya, kondisinya gitu. Itu saya bilang gini, Tuhan, saya percaya. Tuhan kasih ini, Tuhan akan kasih mukjizatmu. Dia cuma gini, saya sampai nggak kuat gitu ngelihat dia, rasa sakitnya luar biasa. Ternyata Tuhan jawab itu. Dia sembuh, dia dinyatakan sembuh, padahal itu kalau bisul itu sampai pecah, itu nggak tahu mau terjadi apa, nggak tahu dengan suami saya. Tapi waktu itu saya hanya berserah sama Tuhan, dan itu titik ujung saya untuk saya, oh ya udah Tuhan, aku mau menyerahkan. Ini keputusan saya memang sangat berat. Yang rapi, pelan-pelan. Ayo, alon-alon. Mbak Luna sama adik, kita packing, kita mau pindah ya dari sini. Dan ini memang saya sudah punya keluarga ya, jadi tadi saya ngobrol sama dia, ya wes kita keluar. Bukan berarti keluar itu kami membenci, bukan. Tapi
kami keluar untuk kami mau menyelamatkan keluarga kecil kita. Memang berat ya, keputusannya itu tidak mudah, tapi saya percaya kalau Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik buat keluarga kami. Awalnya dengan kita keluar itu tidak ada satu uang pun sedikit pun itu kami tidak punya. Berjalannya waktu, saya bingung dengan keadaan saya. Tuhan, saya bingung. Saya sebagai orang tua, saya punya anak 2. Saya harus mencukupi kebutuhan mereka. Dan waktu itu saya cuma bisanya menyandarkan lutut. Saya punyanya lutut dan saya punya Tuhan gitu. Enggak tahu. Saya cuma, Tuhan, ini aku harus usaha apa? Terus pokoknya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, saya mau melalui usaha ini, Tuhan memberkati, saya bilang. Cuma itu saja yang saya imani gitu. Dan akhirnya saya buka jualan itu sampai sekarang. Nggih, Brambang ngaturnya siji. nggih. Pinara Legang. Monggo pinara. Ojo tak nyabrake pegangannya. Oh nggih, lah wong gon mriki-mriki. Wedi ya, Mbak. Alah. Kok sing jenenge telu karo Brambang asemnya kresek jadi cita wae, Mbak. Oh nggih. Nggih. Terus terang dulu awal saya itu enggak ada modal. Enggak ada yang sama sekali yang bantu siapan. Jadi dengan proses yang saya lalui ini, saya merasa bersyukur. Kembali lagi karena Tuhan proses saya, bentuk saya itu bagi saya itu enggak mudah. Mungkin orang lain melihat saya, kamu tangguh ya, kamu kuat, tapi di sisi lain saya rapuh, saya tidak berdaya. Tapi saya ingat, saya punya keluarga kecil yang begitu luar biasa, punya keluarga yang menyayangi saya. Terutama terpenting Tuhan Yesus ada terus dalam setiap kehidupan saya. Karena Tuhan baik. Kalau tidak Tuhan baik, tidak mungkin Tuhan proses saya seperti ini. Betul. Jadi kasih Tuhan yang memampukan saya harus menjalani kehidupan ini. Tantangan berat, berat sekali. Mau mengeluh ya hanya sama Tuhan. Gitu Kak. Mau sekolah lagi, NPR apa? Hah? PNPR apa? Kalau istri saya kan di jalan nanti jualan. Pagi masak, terus jualan di jalan sampai sore. Saya yang harus pegang 2 anak ini. Saya juga harus bersih-bersih rumah, saya bapak rumah tangga lah gitu. Waktu badan capek dan sebagainya itu, apalagi kalau sudah bulan membayar listrik atau apa, belum sasaran ke anak. Saya marahi dia sampai saya bilang, kamu tidak menganggap saya sebagai ayah pun nggak masalah. Kami juga tidak tahu ya, mungkin ini juga Tuhan yang izinkan untuk mengikuti The Parenting Project. Awal pertama kali itu saya, ngopo, ngapain, saya bilang gitu. Saya berpikir, buang-buang waktu gitu. Ketiga adalah S atau sentuhan. Nah, sentuhan ini ibarat seperti pengait. Pada sesi pertama, benar kami itu pesimis karena melihat latar belakang dari videonya itu. Ada artis, ada rumah bagus, ada mobil bagus, dan sebagainya.
Saya menyangka, kami mengira, ini hanya untuk masyarakat menengah ke atas gitu. Kami yang di bawah nggak mungkin bisa melakukan hal-hal yang ada di dalam video itu. Tapi lambat laun mendengar apa yang ada di video tanpa melihat latar belakangnya, kami merasa ini bisa sebenarnya kami mengerjakan satu demi satu, ini kelihatannya bisa ini. Coba ke sesi kedua dulu besok. Lalu sesudah sesi kedua tangki emosi, kami mencoba itu berikan kepada anak kami berdua, dan ternyata itu buat kami berhasil berbuah. Praktekkan itu pelan-pelan, kami benar-benar fokus ke memberikan anak mengikuti arahan yang ada di Parenting Project, dan kami melihat hasilnya berbeda. Sesudah itu kami mengikuti tiap sesi sampai selesai dengan antusias, dengan senang sekali, berharap bisa ketemu lagi program The Parenting Project. Yang paling kena di tangki emosi, karena emosi kita itu sampai hari ini itu kita masih belajar ya. Kalau saya dulu saya cubit ya. Bagi saya itu luapan emosi saya ya, maksudnya karena dia tidak nurut apa yang menjadi keinginan kami sebagai orang tua. Saya langsung cubit, jadi tidak pernah kalau orang Jawa bilang ya nggak tedeng aleng-aleng. Saya datang langsung, itu di tempat umum saya akan cubit dia. Kalau saya boleh menambahi, kalau ibunya ini hanya mencubit. Kalau saya itu pakai sapu lidi sampai tangan ini, kaki ini biru semua, lecet-lecet. Sampai pernah waktu itu ke sekolah ditanya sama gurunya, "Ilona, kenapa kakimu, kenapa tanganmu?" Dia tidak menjawab kalau itu perlakuan fisik saya kepadanya. Dia cuma bilang, "Nggak apa-apa," gitu katanya. Nah, itu sangat menyesal, saya sangat-sangat menyesal ya. Terus waktu kami juga belajar di TPP, saya juga belajar kalau saya sebagai orang tua kayak gini terus, ini justru membuat emosi anak semakin meledak bagi. Akhirnya saya memutuskan untuk ayo coba untuk tidak fisik. Wah, itu bagi saya tantangan terberat ya, karena kalau ini kayak malah justru tantangannya itu datang terus supaya saya cubit terus anak ini. Akhirnya saya belajar untuk mengendalikan diri saya. Gimana Tuhan ya, saya minta pertolongan sama Tuhan. Pembiaran itu juga termasuk kekerasan terhadap anak, ini kata Parenting Project ya. Saya ikuti, saya nggak ingin membiarkan anak. Saya sadar itu salah, saya nggak ingin melakukan itu lagi. Ibu! Ini loh, Nak. Pindah yang besar. Ya, bawa ke sih. Wow, bisa. Setiap kita pergi, kita pulang ke rumah. Jadi rumah itu tujuan ya. Rumah itu adalah tempat ternyaman bagi setiap kehidupan kita. Ya. Bapak Ibu itu terbatas dalam hal apapun. Tapi kasih sayang kami sebagai orang tua itu tidak pernah terbatas. Ilona tahu Ibu sama Bapak itu sayang sekali sama Ilona sama Ivona. Apa yang kami lakukan itu demi Ilona sama Ivona. Apa kamu ingin ngomong apa sama Bapak sama Ibu? Mbak Luna? Yang keras gitu. Aku pengen ibu menjadi ibu yang mengasihi aku
dan menyayangi aku. Pasti. Bapak Ilona pengen bapak piye? Pengen bapak senang. Biar bapak bisa bangga sama Ilona. Bapak bangga sama Ilona. Bapak bangga sekali Ilona. Terima kasih ya Ilona. Bapak akan lakukan itu. Ivo pengen ibu gimana? Sama bapak buat Pasti ya. Ilona, Ivona, Bapak terima kasih ya. Benar Bapak terima kasih. Ilona, Ivona tidak pernah mengeluh kita tinggal di rumah seperti ini. Ilona, Ivona mau belajar itu Bapak sangat terima kasih sekali. Kemudian yang terpenting Bapak terima kasih Ivona, Ilona selalu memaafkan Bapak, memaafkan kesalahan Bapak ya. Selalu memaafkan ketika Bapak salah. Bapak minta maaf atas kesalahan Bapak ya. Bapak terima kasih sekali. Bapak bangga punya Ivona sama Ilona. Terima kasih. Ibu juga merasa sukacita. Ilona sama Ivona adalah anugerah terindah yang Tuhan kasih, yang Tuhan sudah percayakan untuk ibu dan bapak rawat. Kami sangat bangga dengan kalian. Meskipun banyak tantangan yang kita hadapi, Ibu pengen melewatinya bersama dengan kalian. Ibu yang membuat Ibu kuat, bertahan. Itu karena ada kalian. Ada Mbak Ilona, ada adik yang selalu membantu Ibu, yang selalu menolong Ibu, yang selalu ingetin Ibu kalau Ibu juga salah. Jadi anak yang baik terus ya. Ini loh Il. Gini, kedua gini. Ini gini. Pas ke garis tekokan ki mau gitu Il. Lali. Pesawat. Satu, dua, tiga. Sahabat, seringkali sangat sulit untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti hati kita. Luka yang kita rasakan begitu dalam sehingga kita memilih untuk menyimpannya daripada melepaskannya. Di momen Natal ini, kita mau mengingat bahwa Natal bukan hanya sekedar hadiah, pohon maupun keceriaan, tetapi tentang hadiah terbesar yang Allah berikan kepada manusia, yaitu pengampunan. Melalui kelahiran Yesus Kristus di palungan, Allah datang bukan untuk menghukum kita atas dosa dan kesalahan, tetapi untuk mengampuni kita dan menebus juga menyelamatkan hidup kita. Ada satu kalimat yang indah di dalam doa Bapa kami yang Yesus ajarkan di dalam Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sahabat, ketika kita memilih untuk mengampuni, kita sedang melepaskan diri kita dan orang lain dari beban yang selama ini menahan hati kita. Melalui Natal kita diingatkan bahwa pengampunan itu nyata, dimulai dari hati Tuhan kepada kita dan dilanjutkan melalui kita untuk sesama. Sahabat, mari kita menundukkan hati sejenak. Jika ada luka dan kesalahan yang belum bisa kamu maafkan, inilah saatnya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu. Sungguh kami akui bahwa sakit hati itu nyata. Tetapi pengampunan juga nyata di dalam Yesus Kristus. Terima kasih karena melalui kelahiran Yesus menjadi manusia ke dalam dunia, kami diberikan pengampunan, kami diberikan keselamatan.
Izinkan kami untuk mengingat itu, sehingga kami diberi kekuatan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami, untuk melepaskan segala beban yang selama ini menekan hati kami. Tuhan, biarkan damai Natal, biarkan kasih Kristus yang tidak bersyarat itu, biar sukacita yang sesungguhnya menguasai hati setiap kami. Kami sungguh bersyukur untuk hari yang indah ini, sungguh bersyukur buat kelahiran Yesus untuk menyelamatkan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Natal adalah momen yang tepat untuk berkata, aku mau mengampuni karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni aku. Jika kamu rindu untuk berdoa, mendapatkan keberanian untuk mengampuni, atau didoakan supaya kamu bisa melepaskan segala luka lama, kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu, menemanimu dalam perjalanan iman, dan mendukungmu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami dan biarkan kasih Tuhan menjamah hidupmu di hari Natal ini. Selamat hari Natal, ingat Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.